Sepulangnya dari tanah Arab, tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya. Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fik dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Mbah Kholil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari, dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Kholil di samping dikenal sebagai ahli fik dan ilmu alat, nahwu dan saraf, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita, werusak durunge winarah, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Kholil lebih dikenal. Pada masa hidup Mbah Kholil, terjadi sebuah penyebaran ajaran tarekat Naksabandiyah di daerah Madura. Mbah Kholil sendiri dikenal luas sebagai ahli tarekat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Mbah Kholil belajar tarekat. Tapi, menurut sumber dari Martin van Bruinessen, 1992, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Mbah Kholil belajar kepada Kiai Abdul Adzim dari Bangkalan, salah satu ahli tarekat Naksabandiyah Muzariyah. Tetapi, Martin masih ragu, apakah Mbah Kholil penganut tarekat tersebut atau tidak. Masa hidup Mbah Kholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Mbah Kholil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Mbah Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Kedua, Mbah Kholil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Kholil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Mbah Kholil, malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Kholil untuk dibebaskan saja. Mbah Kholil adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura 100% memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristiani. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah yang telah berumur lanjut, tentunya Mbah Kholil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Mbah Kholil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Mbah Kholil. Di antara sekian banyak murid Mbah Kholil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama, Nu Kiai Haji
Abdul Wahab Casbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Masum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Masum Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji Asad Syamsul Petik Terbalik Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus, Situ Bondo. Karomah Mbah Kholil ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagai Syaikhuna, yakni guru kami, karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Pribadi yang dimaksudkan ialah Mbah Kholil. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Mbah Kholil mempunyai karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Mbah Kholil diantaranya, 1. Membelah diri. Kesaktian lain dari Mbah Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. 2. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Mbah Kholil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut, suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau.